Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tahap-tahap siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi sendiri merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tahap-tahap siklus akuntansi yang terdiri dari 1. Analisa bukti transaksi, 2. Penjurnalan, 3. Posting ke buku besar, 4. Pembuatan neraca saldo, 5. Penyesuaian, 6. Neraca saldo disesuaikan, 7. Rugi laba, 8. Neraca, 9. Laporan keuangan, 10. Jurnal penutup, 11. Neraca penutupan atau buku besar, 12. Jurnal pembalik. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari tahap-tahap tersebut, dimulai dari 1. Analisis transaksi. Sebelum masuk ke penjurnalan, lebih baik kita melakukan analisis transaksi untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun, sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. 2. Jurnal umum. Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah analisis transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. 3. Posting ke buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengiktisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Akun-akun yang berada di jurnal umum semuanya dipindahkan ke dalam buku besar. 4. Pembuatan neraca saldo. Neraca saldo atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. 5. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. 6. Neraca saldo disesuaikan atau neraca atau adjustment trial balance adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. 7. Rugi laba atau laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. 8. Neraca merupakan alat bantu untuk mengetahui informasi secara jelas tentang keadaan laporan keuangan suatu perusahaan. 9. Laporan keuangan atau laporan perubahan modal adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. 10. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun di laporan laba rugi dan akun drive atau penarikan modal oleh pemilik. 11. Neraca penutupan adalah laporan neraca yang dibuat setelah jurnal penutup agar bisa memastikan total saldo yang terdapat di dalam buku besar seimbang atau sesuai dengan balance. 12. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Baiklah, langsung saja kita bahas transaksinya. Dan terlebih dahulu kita analisa transaksinya.
Pada tanggal 1 bulan 8, dibeli peralatan dari toko Hartati seharga 1 juta, uang muka sebesar 500.000, sisanya dibayar bulan depan, dengan jurnal, peralatan sebesar 1 juta di debit, kas sebesar 500.000 di kredit, dan utang dagang sebesar 500.000 di kredit. Tanggal 4, dibayar biaya sewa toko untuk 1 tahun sebesar 2 juta, dengan jurnal, sewa dibayar di muka sebesar 2 juta di debit, dan kas sebesar 2 juta di kredit. Tanggal 5, dibeli barang dagang dari CV Sejati dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 seharga 2 juta, dengan jurnal, pembelian sebesar 2 juta di debit, dan utang dagang sebesar 2 juta di kredit. Tanggal 8, dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli sebesar 80.000, dengan jurnal, beban angkut pembelian sebesar 80.000 di debit, dan kas sebesar 80.000 di kredit. Pada tanggal 10, dibeli perlengkapan secara tunai dari toko Cahya sebesar 500.000, dengan jurnal, perlengkapan sebesar 500.000 di debit, kas sebesar 500.000 di kredit. Tanggal 11, dijual barang dagang secara tunai sebesar 1 juta dengan syarat 2/15 N/30 kepada toko Makmur sebesar 1.500.000, dengan jurnal, kas sebesar 1 juta di debit, piutang usaha sebesar 1.500.000 di debit, dan penjualan sebesar 2.500.000 di kredit. Tanggal 12, dijual barang dagang kepada toko Ira, syarat pembayaran 2/15 N/30 sebesar 1 juta, dengan jurnal, piutang dagang sebesar 1 juta di debit, dan penjualan sebesar 1 juta di kredit. Tanggal 13, diterima kembali barang dagang dari toko Putri sebesar 100.000, dengan jurnal, return penjualan sebesar 100.000 di debit, piutang dagang sebesar 100.000 di kredit. Tanggal 14, dibeli tambahan perlengkapan secara tunai sebesar 200.000, dengan jurnal, perlengkapan sebesar 200.000 di debit, dan kas sebesar 200.000 di kredit. Tanggal 15, dibayar seluruh utang kepada CV Sejati, dengan jurnal, utang dagang sebesar 2 juta di debit, dan kas sebesar 1.960.000 di kredit, diskon pembelian sebesar 40.000 di kredit. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal umum dengan memindahkan jurnal-jurnal yang telah kita analisis sebelumnya. Pada tanggal 1 bulan 8, peralatan sebesar 1 juta di debit, kas sebesar 500.000 di kredit, utang dagang sebesar 500.000 di kredit. Tanggal 4, sewa dibayar di muka sebesar 2 juta di debit, kas sebesar 2 juta di kredit. Tanggal 5, pembelian sebesar 2 juta di debit, utang dagang sebesar 2 juta di kredit. Tanggal 8, beban angkut pembelian sebesar 80.000 di debit, kas sebesar 80.000 di kredit. Tanggal 10, perlengkapan sebesar 500.000 di debit, kas sebesar 500.000 di kredit. Tanggal 11, kas sebesar 1 juta di debit, piutang usaha sebesar 1.500.000 di debit, penjualan sebesar 2.500.000 di kredit. Tanggal 12, piutang dagang sebesar 1 juta di debit, penjualan sebesar 1 juta di kredit. Tanggal 13, return penjualan sebesar 100.000 di debit, piutang dagang sebesar 100.000 di kredit. Tanggal 14, perlengkapan sebesar 200.000 di debit, kas sebesar 200.000 di kredit. Tanggal 15, utang dagang sebesar 2 juta di debit, kas sebesar 1.960.000 di kredit, diskon pembelian sebesar 40.000 di kredit. Dan diperoleh total debit sebesar 12.280.000 dan kredit sebesar 12.280.000. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam buku besar dengan memasukkan akun-akun yang ada di dalam jurnal umum. Yang pertama ada akun kas dengan saldo akhir sebesar 5.760.000. Yang kedua piutang dagang dengan saldo akhir 1.500.000. Yang ketiga ada akun persediaan dengan saldo akhir sebesar 2 juta. Yang keempat sewa dibayar di muka dengan saldo akhir sebesar 2 juta.
Yang kelima ada perlengkapan dengan saldo akhir 700.000. Yang keenam ada peralatan dengan saldo akhir 4 juta. Yang ketujuh ada utang dagang dengan saldo akhir sebesar 2 juta. Yang ke-8 ada modal dengan saldo akhir sebesar 10 juta. Yang ke-9 ada akun penjualan dengan saldo akhir sebesar 3 juta. Yang ke-10 ada retur penjualan sebesar 1 juta. Selanjutnya kita masuk ke trial balance dengan akun kas sebesar 5.760, piutang dagang 1.500.000, persediaan barang dagang 2 juta, sewa diberi muka 2 juta, perlengkapan 700, peralatan 4 juta, utang dagang 2 juta, bank loan 3.500.000, modal 10 juta, penjualan 3.500.000, retur penjualan 100.000, pembelian 7 juta, beban angkut pembelian 80.000, diskon pembelian 40.000, dan diperoleh hasil sebesar 19.040.000 di debit dan di kredit. Setelah itu kita masuk ke adjustment journal dengan nama akun pendapatan sebesar 2 juta di debit, persediaan barang dagang kredit sebesar 2 juta, persediaan barang dagang 1 juta di debit, pendapatan 1 juta di kredit, beban perlengkapan 600.000 di debit, perlengkapan 600.000 di kredit, beban sewa sebesar 167.000 di debit, sewa dibayar di muka sebesar 167.000 di kredit, beban penyusutan peralatan sebesar 200.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan 200.000 di kredit, dengan total semuanya 3.967.000 di debit dan di kredit. Selanjutnya kita masuk ke dalam worksheet dengan memindahkan nominal-nominal yang ada di jurnal-jurnal sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke jurnal adjustment trial balance dengan nama akun kas 5.760 di debit, piutang dagang 1.500.000, persediaan 1 juta, sewa dibayar di muka 1.835.000, perlengkapan 100.000, peralatan 4 juta, akumulasi penyusutan peralatan 200.000 di kredit, utang dagang 2 juta di kredit, bank loan 3.500.000, modal 10 juta, pendapatan 1 juta di debit, penjualan 3.500.000 di kredit, retur penjualan 1 juta di debit, pembelian 2 juta di debit, beban angkut pembelian 80.000 di debit, diskon pembelian 40.000 di kredit, beban perlengkapan 600.000 di debit, beban sewa 167.000 di debit, beban penyusutan peralatan 200, dengan total semuanya 19.240.000 di debit dan di kredit. Selanjutnya masuk ke dalam balance sheet. Balance sheet adalah laporan yang harus disusun oleh sebuah entitas perusahaan atau bisnis untuk menggambarkan kewajiban modal dan juga kekayaan pada akhir periode atau masa akuntansi perusahaan. Berikutnya kita masuk ke dalam closing journal. Di closing journal itu terdapat income summary yang artinya menutup semua pendapatan dan modal. Dengan akun penjualan sebesar 3.500.000 di debit, diskon pembelian 40.000 di debit, income summary 3.540.000 di kredit, income summary 4.047.000 di debit, retur penjualan 100.000 di kredit, pembelian 2 juta di kredit, beban angkut pembelian 80.000 di kredit, beban perlengkapan 600.000 di kredit, beban sewa 167.000 di kredit, beban penyusunan peralatan 200, income summary 1.507.000 di debit, modal 1.507.000 di kredit, dengan total semuanya 9.094.000 di debit dan di kredit. Setelah itu masuk ke dalam post closing trial balance dengan akun kas sebesar 5.760 di debit, piutang dagang 1.500.000, persediaan barang dagang 2 juta, sewa dibayar di muka 1.833.000, perlengkapan 100.000, peralatan 4 juta,
akumulasi penyusutan peralatan 200.000 di kredit, utang dagang 2 juta di kredit, bank loan 3.500.000 di kredit, modal 8.433 di kredit dengan total semuanya 4.193.000 di debit dan di kredit. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.